Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, siswa dari SMK Darul Ma'arif Cikedung, kelompok 2 semester 1. Sebelum masuk ke pembelajaran lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Zahra Aulia dengan nomor urut absen 25. Selanjutnya ada Awang Febri Kurniawan dengan nomor urut absen 03. Selanjutnya ada Muhammad Fajri Ardiansyah dengan nomor urut absen 14. Dan yang terakhir ada Rival Afrilian dengan nomor urut absen 19. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari judul materi, yaitu barisan dan deret aritmatika. Soal ke-1, 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Dari soal ini tentukan A. Suku pertama, B. Beda atau selisih, C. Rumus suku ke N. Perhatikan langkah-langkah untuk mengerjakannya. Terlebih dahulu perhatikan barisan angka di sini antara 2 dan 5. Terdapat selisih 3. Antara 5, 8 juga terdapat selisih 3. Dan antara 8 dan 11 juga terdapat selisih 3. Karena selisih antara dua angka di sini sama, maka dia merupakan barisan aritmatika. Maka kita akan menjawab soal-soal pertanyaan di sini dengan rumus barisan aritmatika. Yang pertama, yang A, menentukan suku pertama atau yang bisa disimpulkan dengan A kecil. Perhatikan di sini dari angka-angka ini. Angka pertama berapa? Yaitu 2. Maka suku pertama atau nilai A di soal kita kali ini yaitu adalah 2. Lalu yang B, beda atau selisih, yang sering disimbolkan dengan B kecil itu diperoleh dari UN dikurang UN 1, atau istilah lain suku ke N dikurangkan dengan suku sebelumnya. Kalau misalnya kita mengambil suku kedua, maka suku kedua dikurangkan dengan suku ke-1. Maka kita di sini tulis U2 dikurang U1. Suku kedua tadi di sini nilainya 5 dan suku ke-1 nilainya 2. Maka kita di sini tulis 5 kurang 2, kita peroleh hasilnya 3. Maka beda atau selisih soal kita kali ini yaitu adalah 3. Lanjut ke yang C, rumus suku ke N. Karena barisan kita kali ini barisan aritmatika, maka untuk menentukan rumus suku ke N, pakailah rumus suku ke N. Barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B, di mana nilai A dan nilai B di sini sudah kita dapatkan tadi, yaitu A-nya 2 dan B-nya 3. Sekarang kita tinggal ganti saja nilai A dan B dengan yang kita dapat tadi. A-nya 2, B-nya 3, yang N kurang satunya tetap. Maka UN sama dengan 2 ditambah 3N dikurang 3. Nah, 3N kurang 3 itu diperoleh dari 3 kali N, hasilnya 3N. Lalu 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3. Sekarang akan kita susun biar kelihatan lebih cantik, sama kayak kamu. UN sama dengan 3N terlebih dahulu, lalu 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1. Dan inilah dia rumus suku ke N untuk soal kita yang pertama. Oke, soal nomor 2. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiga adalah 10 dan suku ke-8 adalah 45. Suku pertama dan berbeda dari barisan aritmatika itu adalah, terlebih dahulu teman-teman atau adik-adik semuanya harus ingat rumus suku ke N barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Di soal kita kali ini yakni diketahui pertama suku ketiga nilainya 10. Maka di sini kita tulis U3 sama dengan 10.
Lalu suku ke-8 adalah 45. Maka U8 sama dengan 45. Dari yang diketahui ini akan kita jabarkan menggunakan rumus suku ke n. Caranya cukup kita ganti saja setiap parabol n yang ada di soal kita kali ini. Yang pertama nanti kita ganti dengan 3. Lalu nanti selanjutnya kita ganti lagi n-nya dengan 8. Perhatikan. Yang pertama ganti n-nya dengan 3. A-nya tetap ditambah n diganti dengan 3. 3 kurangi 1 berapa? Yaitu 2. Lalu dikalikan dengan B. Lantas ini jadinya 2B. Ya akan sama dengan 10. Yang di bawahnya lagi A-nya tetap, N-nya sekarang kita ganti dengan 8. 8 kurangi 1 hasilnya 7. Lalu dikalikan dengan B, hasilnya 7B. Ia akan sama dengan 45. Kita misalkan yang pertama ini sebagai persamaan 1 dan yang kedua ini sebagai persamaan 2. Mungkin teman-teman masih ingat rumus untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. Di sini variabelnya variabel A dan B. Itu kalau tidak salah rumus untuk menentukan sistem persamaan linear dua variabel. Ada bermacam-macam. Yang pertama metode eliminasi, substitusi, campuran, determinan, dan metode grafik. Terserah mana yang mudah menurut kalian. Sekarang kita pakai saja metode campuran. Campuran antara eliminasi dan substitusi. Terlebih dahulu kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kebetulan di sini parabel A-nya. Kebetulan di sini parabel A-nya sudah sama-sama A saja, ya kan? Sudah 1A saja. Maka boleh langsung kita operasikan, yaitu kita kurangkan saja. A kurang A habis 2B, dikurangi 7B hasilnya negatif 5B, sama dengan 10 kurang 45, hasilnya negatif 35. Maka B saja negatif 35 dibagi dengan negatif 5. Ingat, negatif kalau dibagi negatif berarti hasilnya adalah positif. Lalu perhatikan 35 dikurangi 5 berapa? Yaitu hasilnya adalah 7. Inilah dia nilai B atau bedanya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu suku pertama atau nilai A. Cara mendapatkan nilai A itu cukup kita substitusikan saja nilai B yang kita dapatkan ini ke salah satu persamaan. Baik ke persamaan 1, persamaan 1, 2 juga boleh, terserah, nanti kita jawabnya pasti sama. Sekarang kita ambil saja persamaan 1, kita substitusikan nilai B sama dengan 7 ke persamaan 1 ini. Ganti B-nya dengan angka 7, maka sekarang jadinya itu A ditambah 2 dikali 7 sama dengan 10. A-nya ditambah 2 dikali 7 hasilnya 14 sama dengan 10. A saja sama dengan 10 positif 14. Pindah ruas jadi negatif 14, maka nilai A sama dengan 10 dikurangi 14 hasilnya negatif 4. Maka dapat kita simpulkan bahwa beda atau selisih dari soal kita kali ini yaitu 7 dan suku pertama atau nilai A di soal kita kali ini yaitu negatif 4. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. 3. Hitunglah banyak dan jumlah bilangan bulat antara 100 dan 1000 yang habis dibagi 5. Penyelesaiannya. Terlebih dahulu kita buat garis bilangannya, angka atau bilangan bulat antara 100 dan 1000 yang habis dibagi 5. Yang pertama otomatis angka 105, lalu 110, lalu 115 dan seterusnya sampai dengan angka di bawah 1000 yang habis dibagi 5 yaitu 995. Nah, dari yang diketahui ini nilai A suku pertamanya 105, lalu B atau selisih diperoleh suku kedua dengan suku pertama. Suku kedua yaitu 110,
dan suku pertama yaitu 105. Kalau dikurangkan berapa hasilnya ini? Yaitu 5. Nah, lanjut kalau untuk menentukan banyak bilangan bulat antara 100 dan 1000 yang habis dibagi 5, cukup kita pakai rumus suku ke N, barisan aritmetika saja. Di mana rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. UN di sini yaitu angka paling akhir yaitu 995 sama dengan nilai A sudah kita dapat tadi 105, lalu ditambah N dikurangi 1-nya tetap untuk B kita sudah cari tadi yaitu 5. Lanjut 995 sama dengan 105 ditambah sekarang 5 yang di luar ini kita kalikan satu-satu ke dalam. 5 kali N sama dengan 5N, lalu 5 kali negatif 1 hasilnya negatif 5. Lanjut 995 sama dengan 5N terlebih dahulu, lalu 105 kurangi 5 hasilnya positif 100. 995 lalu kalau positif 100 pindah ruas jadi negatif 100 sama dengan 5N. 995 dikurangi 100 berapa? Itu 895 sama dengan 5N. Maka untuk mendapatkan nilai N saja itu caranya cukup pembagian 895 dibagi 5 yaitu 179. Maka banyaknya angka atau banyaknya suku bilangan bulat antara 100 dan 1000 yang habis dibagi 5 itu adalah 179 suku. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, jumlah bilangan bulat antara 100 dan 1000 yang habis dibagi 5. Ingat kalau di dalam soal barisan deret aritmetika maupun geometri, kalau ada istilah jumlah berarti ia menanyakan tentang Sn. Cukup kita ganti saja setiap N yang ada di rumus kita ini ganti dengan rumus N yang kita dapat tadi yaitu 179. Maka sekarang jadinya itu S1709 S179 sama dengan N per 2. Ingat N yaitu 179 lalu dibagi 2 dalam kurung A. A yang kita dapat tadi yaitu 105 ditambah UN. UN tadi yaitu 995. S179 sama dengan 179 dibagi 2 dalam kurung 105 ditambah 995 yaitu 1100. Maka S179 sama dengan 179 dikali 1100 lalu dibagi 2 yaitu 98.450. Maka jumlah bilangan bulat antara 100 dan 1000 yang habis dibagi 5 atau jumlah dari angka 105, 110, 115 sampai dengan 995 yaitu adalah 98.450. Kesimpulan yang dapat kami berikan di video kali ini adalah yang intinya barisan dan deret aritmatika itu pola hitung dalam memecahkan suatu masalah. Barisan itu untuk mengetahui baris mana yang dicari dan dihitung. Deret itu jumlah dari barisan yang ada atau dihitung.